Halo, jumpa lagi di channel PUED Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas tentang string DC. Tonton terus videonya ya. Baik, di C itu ada perintah string sendiri. Ya, ini beda dengan stringnya C++ yang memang diperbarui untuk mempermudah lagi cara kita ngoding. Perintah string di C itu sangat mirip dengan array of integer. Itu sebabnya kalau Anda belum tahu tentang array of integer, Anda bisa lihat dulu di video sebelumnya tentang array. String di C juga dikenal dengan istilah array of char. Jadi mirip dengan array of integer. Kalau integer itu kan angka, kalau char itu karakter. Kalau kita lihat cara mendeklarasikannya, array of integer dituliskan seperti itu. Anda bisa lihat cara mendeklarasikannya array of char seperti itu. Jadi bedanya hanya di bagian tipe datanya aja. Jadi itu sebabnya kalau Anda mau belajar string di C alias array of char, Anda harus paham dulu tentang array of integer. Sekarang kita bandingkan antara array of integer dengan array of char ya. Integer itu adalah tipe data bilangan bulat yang bisa menyimpan data antara minus 2 miliar sampai positif 2 miliar. Itu sebabnya kalau saya mempunyai 5 kotak array of integer, maka masing-masing dari kotaknya, mulai dari indeks 0 ke 4, itu bisa diisi angka minimal minus 2 miliar, maksimal 2 miliar. Sehingga contoh angkanya bisa bermacam-macam ya. Sedangkan kalau array of char, itu yang namanya karakter ya, satu kotak berarti hanya boleh diisi satu karakter. Berbeda dengan array of integer. Kalau integer bilangan bulat, jangkauannya negatif 2 miliar sampai positif, sedangkan kalau char itu hanya tepat satu karakter. Jadi masing-masing kotak akan berisi satu karakter aja. Jumlah kotaknya sama-sama 5, berarti antara indeks 0 sampai indeks 4. Kalau kita perhatikan perintah untuk inputan di dalam array of integer itu membutuhkan perulangan dan scanf-nya pun %d karena memang format dari integer. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk membuat inputan di array of char sangat mirip dengan array of integer. Hanya bedanya di sini saya menggunakan %c karena tipe datanya yang karakter. Karena mirip, kalau Anda paham array of integer harusnya Anda juga paham juga array of char ya, alias string. Sekarang kita lihat kelebihannya array of char atau string ini dibandingkan array of integer. Contoh misalkan ya, saya punya 500 digit karakter ya. Saya pakai nama kata, lalu saya kasih kurung siku 500 digit gitu ya. Nah, saat saya scanf, kelebihannya saya tidak harus menggunakan %c. Ingat ya, %c itu artinya satu karakter. Kalau scanf, saya bisa menggunakan %s langsung. Di mana %s itu artinya satu string, jadi satu kata langsung saya inputkan. Sehingga kalau saya menggunakan %s, saya tidak perlu lagi menuliskan kata yang keberapa. Ya, kotak nomor berapa tidak perlu lagi dituliskan seperti gayanya array of integer. Jadi %s ini artinya keseluruhan alias string, jadi langsung dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Jadi tidak perlu lagi menggunakan perulangan for untuk membuat inputannya. Untuk ngeprint, saya bisa menggunakan %s, artinya saya langsung ngeprint keseluruhan, bukan ngeprint per karakter. Tapi saya juga boleh ngeprint per karakter juga ya. Jadi ini kelebihannya nih, bisa %s artinya keseluruhan satu string, bisa juga %c ya. Anda bandingkan %c itu artinya hanya satu karakter aja, itu sebabnya saya tuliskan kata yang nomor kotak berapa. Nomor kotak 0 itu adalah huruf pertama dari kata tersebut. Karena array kan memang mulai 0. Kalau kita lihat output dari program ini ya, scanf itu hanya bisa memasukkan satu kata saja. Jadi kalau saya paksa masukkan lebih dari satu kata, maka kata berikutnya setelah spasi itu tidak akan dianggap. Kalau kita lihat outputnya dari program tadi, saya ingin inputkan dua kata misalkan ya, PUED Education. Maka kalau saya menggunakan scanf, kata setelah spasi, yaitu kata education itu tidak akan dianggap. Sehingga yang terekam hanya kata pertamanya aja alias PUED. Jadi kalau saya print ulang, maka keluarnya kata PUED begitu, dan huruf P ya, karena memang huruf ke-0. Kelebihan berikutnya adalah kita bisa menggunakan gets di situ, ada gets kata. Atau kalau Anda menggunakan macOS yang pakai MacBook atau pakai compiler online seperti ID1, gets ini kadang-kadang ditolak, tidak diizinkan, sehingga Anda harus menggunakan fgets. Beda dengan scanf ya, kalau scanf hanya satu kata, gets ini bisa lebih dari satu kata. Termasuk spasi akan terekam.
Fgets itu membatasi berapa digit yang Anda mau rekam ya, sehingga macOS atau ID1 itu bisa mentolerir Anda mau merekamnya berapa digit. Tapi kalau hanya gets itu kurang spesifik sehingga mereka menolaknya. Kata 60 di situ maksudnya adalah 60 digit yang mau kita rekam ya. 60 digit karakter. Yang lain sama seperti yang scanf tadi, bisa menggunakan %s untuk ngeprint keseluruhan. Ingat ya, kalau gets itu lebih dari satu kata akan terekam. Tapi kalau scanf hanya satu kata saja yang terekam. Bisa juga menggunakan %c seperti tadi, sehingga kalau program ini saya jalankan, outputnya menjadi lengkap ya. PUED Education, 2 kata yang saya input, ya saat kita print ya keluarnya 2 kata juga, termasuk spasi. Kelebihan lain tentang string dibandingkan array of integer itu, kita bisa menggunakan strlen. Coba Anda perhatikan, kapasitas dari array of char kita adalah 500 digit. Artinya dari ada kotak 0 sampai kotak 499. Tapi yang saya inputkan itu belum tentu 500 digit. Nah, strlen ini bisa dipakai untuk menghitung berapa digit yang sudah diinputkan. Array of integer tidak memiliki hal ini, sehingga Anda butuh array of char alias string untuk bisa menggunakan strlen. Strlen hanya bisa digunakan kalau Anda sudah include string.h. Guna dari perintah strlen ini adalah untuk menghitung berapa banyak digit yang Anda inputkan ya. Meskipun kapasitasnya 500 digit, tapi kita tetap bisa menghitung berapa digit yang kita inputkan. Contohnya, Anda perhatikan, saya memasukkan kata PUED Education termasuk spasi, maka dia akan terekam semua 15 karakter termasuk spasinya. Sekedar mengingatkan saja, kalau Anda ingin memeriksa masing-masing huruf yang ada di dalam array of char, karena dia char ya, maka Anda wajib menggunakan petik 1. Ya, seperti contoh di layar ini. Jadi kalau Anda ingin memeriksa masing-masing huruf, karakter apa yang ada di dalam array, Anda wajib menggunakan petik 1 karena Anda mengakses variabel yang bertipe char. Ya, array of char itu berarti kan kumpulan karakter, berarti masing-masing kotak itu isinya adalah char. Sehingga Anda wajib menggunakan petik 1 untuk membandingkan apakah dia ini karakter tertentu seperti contoh di layar ini. Seperti biasanya, kami akan menyediakan soal latihan supaya Anda bisa mengerjakan apa yang baru saja Anda pelajari, melatih juga apa yang baru saja Anda pelajari. Soal latihan kali ini adalah kita mau ngeprint ulang apa yang sudah diinputkan dengan karakter dash setelah hurufnya. Jadi kalau saya ingin inputkan kata PUED, nanti keluarnya adalah P, ada dash-nya alias minus, U, E, D, E, dilengkapi dengan dash ya, kecuali huruf terakhirnya. Jadi dash itu nggak muncul di huruf terakhirnya. Baik, seperti biasanya, jangan cuma menonton tapi coba dan berlatih supaya Anda lebih paham lagi tentang materi string di C. Kalau Anda terbantu dengan video tutorial dasar pemrograman C ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam PUED!